Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Brahma Widya. Sebelum saya membahas materi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Indah Sari Purnami dengan NIM 2517051145. Yang pertama itu ada pengertian dari Brahma Widya, di mana secara harafiah diterjemahkan sebagai ilmu tentang Brahman dari bahasa Sanskerta, yang dimana Brahman merujuk pada realitas tertinggi dan Widya berarti pengetahuan atau ilmu. Dalam konteks Hindu, ini adalah jenana atau pengetahuan tertinggi yang melampaui pengetahuan duniawi, yang bertujuan mengendalikan kesatuan Atman atau jiwa individu dengan Brahman, jiwa universal. Berbeda dengan Widya sekuler, Brahma Widya bersifat sakral dan hanya dapat dicapai melalui guru atau guru sisya parampara, serta praktik tapas atau kesucian diri. Baik, selanjutnya ada Nirguna dan Saguna Brahma, di mana dia masih satu aspek dengan Brahman. Di mana dalam Brahma Widya dia dibedakan menjadi dua aspek, yaitu yang pertama ada Nirguna yang artinya hakikat kosong dari dualitas, diungkap melalui neti-neti, yang artinya bukan ini, bukan itu. Itu terdapat di dalam Upanishad. Lalu juga diartikan seperti tanpa atribut, tak terbatas, dan disebut juga dengan Parama Brahma atau Siwa dalam Hindu Bali. Lalu yang kedua ada Saguna Brahman, yang dimana artinya adalah memungkinkan kita untuk melakukan bhakti yoga, di mana Tuhan berwujud, menerima doa dan persembahan, seperti dalam konsep Trimurti atau Astadewata di Bali. Itu sama dengan disebut dengan Siwa, Brahman, dan Wisnu. Selanjutnya ada Caturmarga. Nah, untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup ini, kita harus melalui 4 jalan atau metode dalam ajaran Hindu untuk mencapai tujuan tertinggi itu, yang disebut dengan Caturmarga tadi. Nah, ada bagian-bagian Caturmarga. Yang pertama adalah Bhakti Marga, yang artinya jalan mendekati diri kepada Tuhan melalui rasa cinta kasih, pengabdian tulus, dan sujud bakti. Contohnya seperti kita sembahyang, Trisandya. Terus yang kedua ada Karma Marga. Karma Marga yang artinya jalan mencapai moksa melalui perbuatan yang baik dan tulus ikhlas tanpa pamrih. Seperti kita menolong teman atau sesama, itu kita tidak boleh menyimpan rasa ingin dibalas kembali dari orang yang kita tolong. Yang ketiga ada Jnana Marga, jalan untuk mencapai pengetahuan penyatuan dengan Tuhan melalui pemahaman ilmu pengetahuan suci, kebijaksanaan, dan filsafat untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi. Terus yang keempat ada Raja Marga, yang artinya jalan mencapai tujuan melalui pengendalian diri atau tapa dan brata, serta meditasi atau memusatkan pikiran. Nah, selanjutnya untuk bisa melaksanakan Caturmarga tadi itu kita harus menerapkan Trikaya Parisuddha, di mana artinya adalah 3 perilaku yang harus dilakukan. Yang pertama ada Manacika, yang artinya kita harus berpikiran baik, benar, dan positif. Yang kedua ada Wacika, dalam
berkata kita harus tetap sopan, jujur, dan tidak menyakiti sesama. Yang terakhir itu ada kaika, yang artinya berbuat baik dan sesuai ajaran, baik kepada siapapun itu, mau hewan, sesama, atau alam. Kita harus berbuat dengan baik. Ketiganya itu menjadi pedoman untuk membentuk karakter dan menjaga keharmonisan serta untuk mencapai kedamaian dalam hidup kita. Selanjutnya, Brahma Widya dalam kehidupan sehari-hari itu bukanlah teori abstrak, tapi panduan hidup untuk mencapai Brahmananda atau kebahagiaan lahir batin. Praktiknya mencakup meditasi atau Trikaya Parisuddha. Juga dapat dilakukan dengan refleksi diri, serta partisipasi upacara desa atau banjar untuk harmoni sosial. Dan manfaat dari Brahma Widya adalah dapat membebaskan kita dari siklus kelahiran atau kematian atau reinkarnasi. Terus juga bisa menjadi pengurangan ego dan toleransi beragama. Kesimpulan yang saya dapat dari materi sebelumnya adalah Brahma Widya adalah pengetahuan tertinggi tentang Brahman yang menegaskan bahwa Atman dan Brahman adalah satu. Ajaran ini mengajarkan aspek nirguna dan saguna Tuhan serta ditempuh melalui jenana marga, bhakti marga, karma marga, dan raja marga yang diwujudkan dalam Trikaya Parisuddha. Intinya Brahma Widya menjadi pedoman untuk menyucikan diri, hidup sesuai dharma, dan menuju moksa. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari materi saya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.